Kisah seorang wisatawan asing yang mengobrol dengan petugas perbatasan. Ia ingin mengunjungi hutan di pulau kecil yang terletak tak jauh dari bibir pantai. Saat berada di dalam hutan, dia menemukan kotak misterius. Namun saat dibuka, dia langsung terpental lalu berubah menjadi patung. Hingga pada akhirnya, tepat 2 tahun berlalu, seekor kura-kura berjalan memutari patung berasal dari wisatawan yang bernama Samir tersebut. Keajaiban pun terjadi. Langit menumpahkan sinar yang membuat patung tersebut kembali ke wujud asalnya, menjadi manusia. Namun ada yang aneh, tubuh semula pria yang bernama Samir tidak kembali. Tubuh tersebut menjadi cewek. Akhirnya ia terhenti di gubuk keluarga nelayan. Ia menginap di situ sampai tubuhnya pulih. Beberapa waktu telah berlalu, ia melakukan perjalanan ke kota dengan menggunakan rambut wig dan berpenampilan seperti pria. Kini kau panggil namaku, aku yakin datang mendekatmu. Di situ ia terpaksa menginap di hotel, namun kamar yang tersedia hanya 1. Dengan sangat terpaksa, mereka yang dianggap sama-sama lelaki pun diberi 1 kamar untuk berdua oleh si penjaga hotel. Cewek berwig jelmaan Samir tidak merasa keberatan awalnya. Tetapi pas sadar dirinya kini adalah seorang cewek bersama pria jorok yang bernama Ogi. Minggu dan minggu berlalu, Ogi dan cewek jelmaan Samir bertemu lagi. Ogi merasa mengenalinya. Walau Samir yang lagi menyamar nampak jelas berwujud cewek. Hidupnya kini terkatung-katung tanpa arah. Ogi yang baik mengikuti terus cewek jelmaan Samir hingga Samir terpaksa menerima ajakan tinggal di rumah Ogi. Dan cewek jelmaan Samir meminta Ogi untuk menganggapnya seperti adik. Ia menamakan dirinya dengan nama Sonya. Beberapa hari tinggal di rumah Ogi. Ogi semakin terpana melihat wajah cantik Sonya. Namun saat Sonya di hadapannya, ia malah berkata tak naksir. Dan sesuatu dalam hadirmu selalu membuat hasratku tergoda. Beberapa bulan berlalu, Sonya kini mendapatkan teman yang dulu pernah kerja di hotel. Dan Sonya tinggal tidak lagi dengan Ogi. Sehingga lama sekali mereka tak bertemu. Waktu terus berjalan, keduanya tak sengaja bertemu. Sonya yang mendapat firasat buruk, ia merasa harus menemui Ogi. Benar, Ogi sedang sakit. Sonya jelmaan Samir pun berupaya menenangkan dan menghibur Ogi. Akan tetapi tiba-tiba dari cara Ogi memandangi wajah Sonya, ia berkata, "Sonya, aku menarik ucapanku dan sebaliknya, aku adalah orang yang sangat memujamu." Sonya tidak berkata apa-apa dan memeluk tubuh Ogi, lalu pergi. Sambil menangis, ia tak tahu apa yang ia akan lakukan. Di sini kau ucapkan janji padaku. Sepertinya Ogi telah meluluhkan hati Sonya dan akhirnya menikahi Sonya. Saat malam pernikahan, Sonya sangat cantik tertidur di kamar pengantin. Saat terbangun di pagi hari, ia tak menyangka ia menjadi seorang istri. Namun ia tak ingin disentuh.
Hari-hari berjalan, Ogi akhirnya berkata kepada Sonya, "Kamu butuh waktu untuk berpikir," dan membiarkan Sonya bekerja dan mencari aktivitas di luar. Sonya akhirnya bekerja dan di situ ia nampak terlihat lebih bahagia. Walau sempat ia bermain api. Namun pria yang ditemuinya bukan pria yang tepat. Bahkan ia ketahuan memakai mobil Ogi. Sonya berniat mengambil mobil tersebut dari bengkel. Ternyata pria yang digebetnya hanyalah seorang mekanik. Sonya berhayal memiliki hubungan normal antara wanita dan pria, dan tidak dibayang-bayangi sebagai wanita jelmaan. Setelah beberapa minggu suaminya ditinggal sendirian, terlihat kehidupan Ogi begitu berantakan. Ogi yang melihat istrinya pulang terlihat kaget. Ia disuruh Sonya ke kamar atas. Entah apa yang diinginkan Sonya. Ogi tak memprediksi atau menerka-nerka apapun. Ketika mereka berdua berada di satu kamar, Ogi begitu takjub Sonya menatap liar dan meraih tangan suaminya tersebut untuk mendekat. Aku merayap. Sungguh Sonya jelmaan mulai dikuasai tubuh wanitanya. Dan mereka pun menyatukan cinta dan cerita pun tamat.